Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera Bapak Ibu, saudaraku semua. Berjumpa lagi dengan saya Mantri Sanyo, masih di berbagi pengalaman ataupun berbagi tips, masih di seputaran pompa air ya Bapak Ibu, saudaraku semua. Bapak Ibu, saudaraku semua, sering saya jumpai ketika melakukan proses perbaikan pompa air ya, kita temukan proses pemasangan pipa instalasi hisap maupun pipa instalasi pengeluaran ini dipasang mati seperti ini ya Bapak Ibu. Artinya ketika ada kerusakan pada mesin pompa air kita, untuk melakukan perbaikan tentunya pompa air ini harus dibawa ke tempat yang lebih leluasa atau lebih nyaman untuk melakukan proses pembongkaran. Ya mau tidak mau pipa instalasi ini harus kita potong ya. Harus kita potong seperti ini misalnya. Begitu juga pada pipa pengeluarannya, baru kita angkat, kita pindah ke tempat yang lebih leluasa. Nah, tentunya ini akan merepotkan ya, dan juga akan merusak instalasi yang sudah terpasang, sehingga ini kurang praktis ya Bapak Ibu sekalian. Alangkah lebih baiknya pada bagian pipa hisap maupun pipa pengeluaran itu kita menggunakan watermur ya, seperti ini Bapak Ibu. Watermur seperti ini, baik di lubang hisap maupun pada lubang pengeluaran. Nah, bila ada pertanyaan, bagaimana bila sudah terlanjur Bapak? Apakah shock drat yang masuk ke mesin ini harus dibuang, diganti dengan watermur yang baru? Tidak harus ya, tidak perlu, karena nanti misalnya sudah diperbaiki kemudian akan dipasang lagi, maka proses penyambungannya itu jangan memakai shock seperti ini ya Bapak Ibu, jangan memakai shock seperti ini kemudian disambung lagi ke pipa yang masuk ke sumur seperti ini. Tapi diusahakan nanti Bapak Ibu membeli watermur yang seperti ini ya, watermur double shock namanya. Jadi nanti setelah dipotong, diperbaiki, ya, dipasang kembali ke posisinya. Kemudian penyambungannya memakai watermur double shock seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga apabila suatu ketika pompa air ini bermasalah lagi, kita tidak lagi akan memotong instalasi, akan tetapi tinggal melepas bagian murnya saja seperti ini. Nah, lalu kemudian setelah proses perbaikan, kemudian dipasang lagi seperti ini. Sehingga akan lebih praktis ya Bapak Ibu Saudaraku, akan lebih praktis pada saat suatu ketika mesin pompa air kita menemui kerusakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semua, apabila proses pemasangan pompa baru, saya sarankan dari awal sudah memakai watermur. Seperti ini ya, watermur seperti ini, sehingga nanti drat yang di sini yang akan masuk ke lubang hisap, kita beri selotip supaya celah dari drat ini tidak berpotensi kemasukan angin. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga pada lubang bagian pengeluaran ya. Walaupun di sini ada baut, tetap alangkah baiknya kita pakai watermur. Karena kadang-kadang belum tentu baut ini bisa dilepas. Karena berisiko berkarat ya, sehingga susah dilepas. Sehingga akan lebih bagus kalau langsung saja diberi watermur seperti ini. Karena watermur itu terbuat dari bahan PVC sehingga tidak berpotensi berkarat.
walaupun terpakai bertahun-tahun tetap akan mudah dilepas. Nah, akhirnya akan terpasang seperti ini. Nah, akhirnya akan terpasang seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian pada suatu ketika nanti terjadi kerusakan pada mesin pompa air kita, untuk melakukan proses perbaikan akan lebih mudah untuk diambil dari posisinya, dibawa ke tempat yang lebih luas, kemudian dilakukan perbaikan, lalu setelah selesai tinggal diposisikan lagi, lalu baut watermur ini tinggal dipasang lagi. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu Saudaraku semua bahwa proses pemasangan watermur itu di bagian drat ini jangan sekali-kali diberi seltip ya Bapak Ibu, jangan sekali-kali diberi seltip karena nanti akan mengganggu proses masuknya mur ini ke dalam drat ini ya. Jadi sistem kerjanya watermur itu adalah tekanan ya atau presisi permukaan bagian sok yang halus ini akan bertemu dengan ring karet ini sehingga nanti terjadi kerapatan. Lalu di sini ada semacam pentokan ya. Ini pentokan sehingga semakin dalam mur ini masuk, maka sok ini akan semakin tertarik menekan ring karet ini. Sehingga apabila di bagian drat ini diberi seltip, maka perjalanan perputaran sok ini masuk akan terganggu oleh drat sehingga tidak bisa masuk maksimal hingga akhirnya sok ini tidak menekan maksimal ke karetnya, bahkan pada akhirnya akan terjadi kebocoran atau titik kerapatannya kurang maksimal, akan berakibat potensi air sumur tidak akan terhisap ataupun walaupun terhisap tidak maksimal karena ada angin yang masuk. Demikian Bapak Ibu Saudaraku semua, satu tips bagaimana cara memasang watermur yang baik dan juga apa itu fungsi watermur, yaitu untuk mempermudah proses bongkar pasang bila mana pompa air kita menemui satu masalah. Mudah-mudahan tutorial saya kali ini ada nilai manfaatnya. Sekian, dan jangan lupa klik tombol like, share maupun komen, dan juga subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.